Shalom Aleihim, Besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini kita akan masih membahas selama bulan Oktober November ini, membahas tentang Bapa. Ya, ini seri pembahasan tentang Bapa. Kenapa begitu penting? Karena Yesus Kristus yang saya sembah, satu-satunya Allah yang saya sembah, meminta saya untuk menjelaskan, mengupas segala sesuatu tentang Bapa. Ya, Bapak Ibu Saudara, Anda penyembah Bapa, tiap hari sudah manggil-manggil Bapa gitu. Bapa, Bapa, demi nama Bapa, Bapa kami yang di surga. Bangun tidur kamu sudah panggil-panggil Bapa. Tak kasih tahu, Anda tahu nggak Bapa yang mana yang kamu panggil? Itu loh Pak, Bapa yang doa Bapa kami, itu Bapa kiasan Yesus sudah tidak ada. Kalau gitu Bapa kekal Yesus Kristus Pak. Yesus tidak pernah minta dipanggil Bapa. Wah iya ya Pak ya, berarti Bapa yang mana? Ya Bapa yang kiasan Yesus yang sudah tidak ada. Maka judul kita kali ini adalah Bapa yang bermujizat pasti iblis. Bapa yang bisa bermujizat pasti iblis. Ya, Pak Pendeta HTD, kami penyembah Bapa, kami berdoa juga bisa Pak, bisa dikabulkan. Kami juga mengusir setan bisa Pak, menyembuhkan orang sakit bisa Pak, bisa bikin mujizat juga Pak. Ya, apalagi pamer di jalan-jalan tuh, pastor jalanan itu juga sembuh Pak. Ya, Bapa yang bisa menyembuhkan, yang bisa bermujizat, pasti iblis, pasti Bapa iblis. Pak Pendeta HTD, ada nggak sih Bapa iblis itu? Ayat di Alkitab ada. Di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblis yang jadi bapamu. Ya, oke. Bapa yang adalah kiasan Yesus Allah ketika Yesus menjadi manusia, maka Yesus memakai Bapa sebagai kiasan dirinya sendiri Allah di surga. Soalnya orang Israel itu sudah terbiasa memanggil atau memahami Allah itu sebagai Bapanya, ya. Tuhan, Allah, Yahweh, Engkaulah Bapa kami, ya. Di dalam Yesaya 63 ayat 16. Demikian pula di dalam Yohanes 8 ayat 41, ya, Bapa kami satu yaitu Allah. Jadi Allah itu dipanggil oleh orang-orang Ibrani itu Bapa. Tidak pernah ada Allah kami satu yaitu Bapa, tidak pernah ada. Lalu Yesus juga mengatakan hal yang sama, kalau Allah adalah Bapamu, Allah itu Bapamu, ya. Kamu mesti mengasihi aku. Kalau Allah adalah Bapamu, kamu pasti mengakui bahwa aku ini Allah untuk konteks sekarang, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi Bapa yang Bapa kekal, Yesus tidak pernah minta dipanggil Bapa. Jadi Bapa yang Anda sembah tiap hari demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah Bapa kiasan Yesus yang sudah tidak ada. Ya, Anda menjadikan Bapa sebagai Allahmu berarti membalik ayat Alkitab. Mestinya Allah adalah Bapamu, dibalik, ya, Bapa adalah Allahmu. Ya, Anda membalik ayat. Biang yang membalik alat itu iblis. Makanya Yesus bilang Bapa, iblis itu Bapamu, ya. Terus bisa bikin mujizat, ya jelas Bapa iblis lah. Sebab Bapa yang kiasan Yesus itu tidak bisa bicara, bisu. Ya, suaranya pun tidak pernah kamu dengar di dalam Yohanes 5 ayat 37. Tidak mungkin Bapa yang bisu, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, kok bisa bikin mujizat? Mustahil, impossible, tidak mungkin. Jadi Bapa siapa dong Pak? Yang ketika kami doa ke Bapa, kami minta mujizat, ternyata Bapa ini bisa bikin mujizat. Iblis jadi Bapamu.
Bahkan iblis berkata di dalam Matius 4 ayat 9, sembahlah aku, tak kasih semua ini untuk hal-hal dunia. Ya, sembahlah iblis, pasti dikasih. Tapi nggak bisa bikin selamat kalau iblis. Ya, Anda masih mengklaim hari ini kami menyembah Bapa, Pak, tapi bisa juga bikin mujizat. Betul, iblis bisa bikin mujizat. Bapa yang kamu sembah yang bisa bikin mujizat pasti Bapa iblis. Sebab Bapa yang kiasan Yesus sudah tidak ada sekarang. Di surga nggak ada Bapa. Dan Bapa ini tidak bisa bicara, tidak bisa berfirman. Ya, ngomong aja nggak bisa kok mengabulkan doamu. Tidak pernah ada Bapa mengabulkan doa. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 13 yang mengabulkan doamu, yang melakukan doamu itu Yesus, bukan Bapa. Demikian pula yang mengampuni dosamu itu Markus 2 ayat 10, Yesus, bukan Bapa. Bapa tidak pernah bisa bicara, tidak pernah bisa mengampuni dosa, tidak pernah bisa mengabulkan doa. Lah kok boro-boro bikin mujizat? Kalau iblis bisa, Bapa iblis bisa. Makanya Mesias palsu di dalam Matius 24 ayat 24, pendeta palsu, Mesias palsu itu bisa bikin mujizat. Di dalam Matius 24 ayat 24, karena dasarnya atau pendukungnya atau rohnya adalah roh iblis. Ya, jadi harus sadar, harus tahu, Bapa yang bisa bikin mujizat itu Bapa iblis. Kalau Bapa yang tempat kamu doa, Bapa kami zaman dulu, zaman rasul-rasul pun tidak ada yang melakukan doa Bapa kami, tapi kamu ngotot tetap doa Bapa kami, Bapa yang itu nggak bisa ngomong, ya, boro-boro bikin mujizat. Jadi valid ya, Bapa yang bisa bikin mujizat pasti iblis. Ya, Yesus tidak pernah minta dipanggil Bapa. Jadi jangan ngarang manggil Yesus Bapa. Yang saya maksud Bapa itu Yesus loh, Pak Pendeta HTD. Nggak mungkin Yesus aja tidak minta dipanggil Bapa kok. Yesus menyatakan dirinya Alfa Omega, itu Bapa yang kekal itu Alfa Omega, ya. Tidak ada Yesus bilang panggil aku Bapa, nggak ada, ya. Ya. Clear? Ya, Bapa itu dipakai oleh Yesus ketika Yesus jadi manusia. Kan orang Yahudi itu udah biasa manggil Allah itu Bapa, ya. Allah adalah Bapamu, kata Yesus. Bapa kami satu yaitu Allah. Jangan dibalik ya. Gereja membalik-balik. Makanya gereja hari ini masih nyembah Bapa karena Bapa itu Allahku, katanya. Allah kami, ya. Salah, segera tobat. Bapa yang bikin mujizat itu Bapa iblis. Pasti, ya. Sembahlah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Nggak usah manggil Yesus Bapa, panggillah Yesus Alfa Omega, ya. Clear? Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.